Udah bubar, bubar, bubar dunia persilatan. Setelah kalian nonton video ini, akankah ada yang mengatakan bahwa Nasdem itu sebetulnya kuda putihnya Pak Jokowi? Sama seperti Ahok. Ahok kan banyak orang yang mengatakan kuda putihnya Pak Jokowi. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya pernyataan Syahroni ketika ditanya soal pertemuan Surya Paloh dan Megawati, dan mengejutkan jawaban dari Syahroni sangat bertolak belakang dengan jawaban dari PKS. Intinya Nasdem sudah siap untuk gabung kepada yang menang. Tapi sebelumnya ini penting sekali. Banyak orang yang mengatakan masyarakat mendapatkan intimidasi. Kan kayak gitu kan? Diintimidasi, dipilih karena keterpaksaan, dipilih karena bayaran, dan lain sebagainya. Ternyata pendukung Anies yang sebetulnya sering mengintimidasi orang yang beda pilihan dengannya, termasuk yang dialami oleh perempuan ini. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Kita simak secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Halo Pak Anies dan para pendukung Pak Anies. Di sini aku mau mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya karena kemarin waktu pencoblosan pemilu pada tanggal 14 Februari itu aku tidak mencoblos Pak Anies gitu. Sehingga imbasnya aku dikatain sama salah satu pendukung Pak Anies, katanya aku percuma kuliah hukum kalau nggak nyoblos Pak Anies buat apa? Apalagi aku ini adalah mahasiswa hukum, buat apa aku kuliah? Saya tahu pendukung Bapak itu memiliki slogan tersendiri, yaitu orang cerdas pilihnya Anies. Nah, berhubung Pak, saya ini bukan orang cerdas, maka saya kemarin pilihnya Pak Prabowo gitu Pak Anies. Ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kan konteksnya pemilu coblosan udah selesai nih, tapi pendukung Bapak itu masih ada gitu yang ngatain saya, bahkan dikatain kafir katanya. Saya rela Pak dikatakan orang tidak cerdas karena tidak memilih Pak Anies. Saya rela dikatakan orang bodoh, saya rela dikatakan percuma kuliah hukum karena tidak memilih Pak Anies, bahkan dikatakan kafir. Bahkan kemarin saya dikatakan FOMO katanya mencoblos Pak Prabowo itu cuman ikut-ikutan anak-anak zaman sekarang. Mohon maaf pendukung Pak Anies, punten. Ini kan pemilu ya, dimana pemilu itu kita semua bebas untuk memilih siapa calon presiden kita gitu kan. Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing ya gitu. Kenapa sih kok saya itu selalu saya tuh ngerasa selalu provokasi sama para pendukung Bapak ya untuk memilih Bapak gitu. Padahal saya itu ya saya suka sama Pak Anies, saya suka Pak Anies itu orangnya kelihatan rapi, terus profesional, saya suka lah. Cuman pas kalau soal presiden dan wakil presiden saya tuh punya pilihan sendiri gitu Pak. Seakan-akan saya itu disuruh sama gitu pilihannya sama para pendukung Bapak gitu Pak. Oke, itu pengalaman yang dialami oleh si perempuan itu. Bayangkan, memang intimidasi itu bukan hanya dari aparat kepada rakyat, tetapi dari pendukung kepada pendukung yang lain. Seolah-olah masyarakat itu tidak diberikan kebebasan untuk memilih siapapun aja yang dianggapnya baik dengan preferensi yang dia punya, dengan kriteria yang dia punya. Termasuk kepada saya. Gila-gilaan kan yang menghujat, yang menghantam, yang menghina dari pendukung Anies itu. Wah, dikatakan segala macam. Saya dibayar katanya 20.000 per subscribe. Kalikan aja 400.000 subscribe channel YouTube saya kali 20.000. Kan gila, betapa fitnahnya sangat besar. Mereka ingin mengatakan seolah-olah pendukung Prabowo itu semua bayaran dan pendukung Anies semua natural. Bullshit itu. Ternyata pendukung Anies yang kadang-kadang sering mengintimidasi pendukung capres yang lain. Dikatakan kafir dan lain sebagainya, kan sudah sangat tidak etis, saudara. Coba kita dengarkan sama-sama nih keterangan dari Syahroni. Udah bubar ya, pemenang pilpres sudah ada nih. Atau masih mau ngotot ya silahkan. Nasdem sudah legowo.
Saya lihat statementnya Nasdem sudah siap masuk gabung pada pemerintahan yang nantinya akan dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai penerus Pak Jokowi. Rekonsiliasi nanti akan buat saya tidak selesai kalau tiba-tiba 01, 02, 03 bergabung. Biarkan salah satu, katakan misal 02 pemenangnya, 01 dengan 03 jadi oposisi yang sehat, itu juga bagian dari rekonsiliasi yang cerdas, yang membuat masyarakat bisa kok kita berbeda, tapi bisa kita memerankan peran dan fungsi kita masing-masing. Tidak mesti berada dalam satu perahu yang sama. Tidak harus, justru pandangan saya ketika tiba-tiba ada lompat seperti itu tidak sehat, tidak mendidik bagi publik. Banyak sekali yang kecewa, tapi kalau kita memerankan bahwa monggo Anda sebagai pemenang, kami akan menjadi oposan yang kritis dan konstruktif, itu sehat bagi demokrasi kita. Baik, kita berikan tepuk tangan. Bang Roni, yang kita dengar informasinya bahwa Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, akan segera bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Ini bertemu untuk menyatukan kekuatan melawan kemenangan 02 atau apa Bang Roni? Tadi pagi Ketua Umum saya menyampaikan memang setelah nyoblos dan ditanya wartawan, apakah ada upaya untuk pertemuan silaturahim dengan Bu Mega. Dan Ketua Umum saya menjawab, ya namanya silaturahmi kan kapan aja. Tapi bukan berarti pertemuan itu pada hal yang terlalu serius menyikapi hasil Pilpres ini. Mungkin saja silaturahmi biasa. Tapi Ketua Umum saya orang yang sangat bijak dalam perspektif yang penting negara dalam kesatuan yang sekarang ada ini adalah kita pengen punya pemikiran yang sama. Dalam artian membangun bangsa ini tidak bisa dengan kaki kita sendiri, harus bersama-sama. Tapi di sisi lain kebijakan daripada apa yang akan dilakukan Partai Nasdem adalah tunggu Ketua Umum saya bersikap. Apa yang akan dilakukan hanya beliaulah yang tahu. Tapi seyogianya Partai Nasdem selama 10 tahun ini bersama Pak Jokowi konsisten dalam menyikapi dan membangun pemerintahan ini dengan seksama. Meskipun DNA-nya sudah berubah Bang Roni, sekarang kan DNA dari Partai Nasdem itu perubahan, sementara yang sebelah adalah keberlanjutan. Nah, masalah tagline itu kan tagline-nya Pilpres. Kalau Pilpresnya sudah selesai, ya mungkin saja perubahan tetap sama kita memang karena kita menyongsong gerakan perubahan. Namanya juga tagline. Tapi iya, tapi dalam nuansa ini pasti semua akan jadi olok mengolok, itu pasti biasa dan mudah-mudahan pertemuannya tidak seperti waktu Pak Prabowo ketemu di MRT misalnya. Ya kali kita tempat makan yang enak dikit lah. Tanjung Priuk. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu Bang Roni. Oke, menarik ya. Yang diucapkan oleh Syahrani itu. Jadi yang sekarang teriak-teriak, demonstrasi dan lain sebagainya itu rata-rata memang dari PKS tuh, pendukung kuat PKS tuh. Yang dari Nasdemnya kelihatan udah sangat luluh menerima kenyataan. Satu kali lagi menerima kenyataan. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Nasdem akan dituduh sebagai kuda putihnya Jokowi sekarang? Bakal gak kira-kira? Saya yakin pernyataan Syahroni ini akan viral, didiskusikan minimal oleh para pengamat politik. Sebagai Nasdem udah nyerah, sudah siap gabung kepada pemerintahan yang dipimpin nantinya oleh Bapak Prabowo. Udah menerima kekalahan. Ya udah, kalau kemudian Nasdem sudah menerimanya, yang dari awal pengusung pertama kali udah bubar dunia persilatan. Wes, jadi yang kroco-kroconya itu, yang lain-lainnya itu partai-partai pengekor. Dan saya yakin PKB kayaknya juga akan gabung tuh. Ya PKS lah yang konsisten di oposisi itu PKS. Kita lihat hari-hari ke depan statement PKB. Kita akan lihat, oke? Jelas kan? Nasdem sudah menerimanya.
Udah, jangan ribut. Tinggal kita nggak tahu dari tokoh-tokoh PDIP nih, bakalkah ada yang mengeluarkan, melemparkan statement sama minimal seperti Syahroni, atau lebih ekstrim. Oh, kita akan berada di luar, kita akan melawan dan lain. Kita akan lihat. Catat ya, Pak Jokowi masih kader PDIP loh. Nah, kita akan lihat susunan kabinet nanti bakal adakah PDIP atau bagaimana. Semakin menarik. Tapi yang rusuh-rusuh itu, yang melemparkan statement curang-curang dan lain sebagainya, jangan dihiraukan ya. Jangan dihiraukan. Ya, mereka tim hore aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.